Hai teman-teman online, kembali lagi bersama saya Angel Adriana. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan belajar serta memulai sesuatu yang menarik. Apa ya? Penasaran kan? Yuk kita bahas sama-sama. Saya akan membahas tentang periodisasi dan karakteristik paduan suara zaman negro spiritual. Pasti ini dia yang menarik, tapi tunggu dulu. Sebelum kita membahas topik yang sesungguhnya, teman-teman harus tahu dulu pengertian dari paduan suara. Ada yang tahu nggak apa arti dari paduan suara itu? Pasti nggak ada yang tahu kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paduan suara. Jadi, paduan suara adalah kelompok penyanyi yang menyanyikan lagu secara harmoni dengan berbagai jenis suara. Paduan suara juga dikenal sebagai koor dan dalam bahasa Belanda bisa disebut sebagai carol atau chorus dalam bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang sudah tahu kan pengertian dari paduan suara? Nah, selanjutnya apa nih yang akan kita bahas? Nah, topik utamanya yang akan kita bahas itu yang pertama adalah tentang periodisasi paduan suara di zaman negro spiritual. Periodisasi sejarah negro spiritual mencangkup periode antara tahun 1619 hingga abad ke-19 ketika lagu-lagu ini diciptakan dan dikembangkan. Yang pertama yaitu periode pada tahun 1619 sampai 1860, lagu-lagu negro spiritual diciptakan oleh orang-orang Afrika yang diperbudak di Amerika Utara. Lalu yang kedua yaitu pada abad ke-19. Istilah lagu-lagu rohani negro mulai digunakan untuk menyebut lagu-lagu keagamaan yang diciptakan oleh orang-orang Afrika yang diperbudak. Lagu-lagu negro spiritual berkembang biak menjelang penghapusan perbudakan yang diilegalkan pada tahun 1860-an. Lalu yang ketiga ada periode abad ke-20 dan ke-21. Lagu-lagu rohani menjadi sarana protes selama gerakan hak sipil tahun 1950-an dan 1960-an. Lagu-lagu rohani juga digunakan dalam perjuangan untuk demokrasi di banyak negara lain di seluruh dunia. Nah, ada beberapa artis pop yang terkenal saat ini memanfaatkan tradisi lagu-lagu rohani dalam penciptaan lagu-lagu protes baru. Bayangkan sejenak Anda sedang berada di ladang kapas di bawah terik matahari dengan rantai di kaki dalam pengawasan ketat di belakang punggung. Namun dari kejauhan terdengar lantunan suara lembut, mendalam, penuh kesedihan, namun juga ada harapan. Itulah awal mula dari negro spiritual. Pada sekitar tahun 1619, Eropa dan Amerika bagian selatan membutuhkan tenaga kasar untuk bekerja di perkebunan-perkebunan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini mendorong lahirnya perbudakan. Budak-budak ini berasal dari Afrika bagian barat. Bangsa Afrika adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Bangsa ini memiliki banyak bahasa dan dialek yang menyebar di seluruh daerah. Bangsa Afrika juga adalah bangsa yang dahulu tidak mengenal dan tidak memiliki agama. Mereka melakukan penyembahan berhala atau ritual masih berkembang hingga pada saat ini yang disebut sebagai Fo'odoo. Namun, terjadinya perbudakan memberi pengaruh besar dalam kehidupan beragama bangsa Afrika, terutama yang menjadi budak di Amerika. Pada saat bekerja, para budak
bernyanyi untuk menyampaikan perasaan dan bersorak-sorai satu sama lain. Kadangkala para budak bernyanyi untuk meringankan beban, seperti contoh pada saat para budak ingin mengangkut sebuah pohon besar yang tumbang. Nyanyian yang dinyanyikan seolah-olah memberi mereka semangat serta kekuatan yang begitu besar. Dalam menyelesaikan segala pekerjaan, lagu-lagu ini tercipta secara spontan di tengah-tengah perbudakan lagu. Negro spiritual ini biasanya digunakan pada saat beribadah ataupun berkumpul di tempat pertemuan rahasia agar nyanyian tersebut tidak didengar oleh majikan. Ciri khas dari negro spiritual terletak pada vokal yang ekspresif dan penuh emosi, struktur call and response warisan tradisi musik Afrika, improvisasi karena tiap penyanyi membawa kisah dan rasa sendiri, penggunaan simbolisme dalam lirik sebagai bentuk penyamaran dari para penguasa. Paduan suara dalam konteks ini bukan hanya sekedar seni. Ia menjadi ruang aman, tempat untuk berbagi rasa, menguatkan sesama, dan mempertahankan harapan. Jadi, teman-teman, negro spiritual adalah warisan budaya yang lahir dari luka, tapi memberi cahaya dari ladang kapas yang sunyi. Suara-suara itu masih menggema hingga kini di gereja, di panggung konser, bahkan di ruang-ruang belajar musik klasik. Karena musik seperti manusia selalu mencari jalan untuk bertahan dan membebaskan. Kita tadi sudah membahas sejarah dari karakteristik negro spiritual. Sejarahnya ini sangat menyedihkan pastinya teman-teman, seperti mereka pada saat itu diperbudak. Dengan mereka bernyanyi, rasa lelah mereka berkurang. Itu adalah perjuangan yang sangat hebat. Nah, tetapi di balik semuanya itu ada karakteristik khusus dari mereka. Karena paduan suara dan lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka memiliki karakter suara yang unik, bahkan terkenal sampai sekarang. Mau tahu kan apa saja karakteristiknya? Pernah dengar lagu yang terdengar sedih, tapi juga penuh harapan? Itu bukan sekedar lagu, itu adalah negro spiritual, suara jiwa dari masa kalam perbudakan, tapi juga ada cahaya yang menembus kegelapan. Di zaman perbudakan di Amerika, para budak Afrika tak punya apa-apa. Tapi mereka punya suara yang sangat unik. Dan dari suara itulah lahir paduan suara yang sangat khas, bukan untuk hiburan, tapi untuk bertahan hidup. Ini dia karakteristiknya. Yang pertama, musik negro spiritual merupakan musik yang kaya akan ritmik. Hal ini disebabkan karena dasarnya adalah musik Afrika yang mengembangkan permainan alat musik perkusi. Kedua, musik negro spiritual terdiri dari tangga nada pentatonik atau hanya terdiri dari 5 nada. Tetapi pada perkembangannya, mungkinkah jika digunakan tangga nada heptatonik terutama pada abad ke-19 untuk musik jazz ataupun dan blues. Yang ketiga yaitu ada harmoni. Harmoni yang digunakan sangat sederhana tetapi kokoh. Lalu yang keempat ada karakter komunal. Sangat mewarnai karakter dari sebagian besar lagu negro spiritual. Yang kelima ada gaya musikal dan response yang sangat dominan, yang artinya di dalam bernyanyi lagu negro spiritual ada sebuah gaya musik di mana setiap penyanyi melakukan interaksi yang aktif dengan sesama penyanyi. Yang keenam, bersifat spontan dan improvisatoris.
Pada lagu-lagu negro spiritual ada kalanya solo. Dapat melakukan improvisasi pada lagu-lagu tertentu yang tidak tertulis pada partitur dan tanpa adanya dilatih sebelumnya. Ketujuh, body moving atau rhythms, artinya bahkan dalam menginterpretasikan lagu-lagu negro spiritual, ritme lagu tersebut ada pada gerakan tubuh. Yang kedelapan, soul mengikuti irama lagu. Kesembilan, tarian. Tepuk tangan dan hentakan kaki digunakan untuk mengiringi jenis tradisional spiritual awal atau dikenal dengan istilah Soch. Lalu yang ke-10, ini dia yang terakhir, yaitu tekstur dan warna suara yang cenderung kasar dan gelap. Hal ini menjadi penentu dalam pembentukan karakter vokal dalam negro spiritual. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa dari karakteristik yang sangat unik dalam paduan suara negro spiritual. Jadi, ya, siapa sangka di balik suara-suara indah yang kita dengar hari ini ada cerita panjang tentang luka, harapan, perjuangan. Paduan suara negro spiritual bukan cuma soal nyanyi rame-rame, tapi tentang bagaimana manusia bisa tetap bersuara bahkan saat dunia berusaha membungkam, dan sekarang giliran kita buat terus dengerin, belajar, dan nyebarin kisah ini. Karena suara yang dulu lahir dari perbudakan sekarang jadi simbol kebebasan. Nah, dari semua yang udah kita bahas, mulai dari sejarah, periodisasi, sampai karakteristik, kita bisa lihat kalau paduan suara zaman negro spiritual bukan cuma soal musik, tapi tentang harapan, perlawanan, dan identitas. Semoga konten ini bisa bantu kita lebih mengerti dan lebih menghargai warisan budaya yang luar biasa ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.